Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Handayani dengan NIM 859803948. Tujuan dari praktikum ini adalah menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayang yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayang yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, menentukan fokus lensa cembung. Percobaan pertama yaitu pemantulan pada cermin datar. Apa itu pemantulan pada cermin datar? Pemantulan pada cermin datar adalah peristiwa ketika cahaya mengenai permukaan cermin yang rata dan halus, kemudian dipantulkan kembali dengan arah yang teratur. Langkah-langkah yang pertama yaitu menyusun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Pada tahap ini saya menyusun lampu senter dan celah cahaya. Yang dapat percobaan ini saya menggunakan sisir dan di depan cermin datar. Tujuannya adalah agar sinar yang mengenai cermin memiliki arah yang jelas sehingga mudah diamati jalurnya. Perubahan arah sinar yang terjadi ketika menyentuh cermin merupakan dasar untuk memahami hukum pemantulan. Dengan susunan ini, berkas cahaya yang datang menuju cermin tampak lebih terfokus dan mudah diamati. Tahap yang kedua yaitu menyalakan lampu senter dan mengamati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Di sini dapat kita lihat sinar datang menuju permukaan cermin lalu dipantulkan kembali dengan menggunakan busur derajat. Sudut pandang dan sudut pantul dapat diukur dan terlihat bahwa keduanya memiliki besar yang sama. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama besarnya terhadap garis normal. Jadi kesimpulannya, sudut I sama dengan sudut R. Untuk memperjelas lintasan sinar datang dan sinar pantul, saya menggunakan laser dan mengarahkannya ke permukaan cermin datar. Dengan bantuan busur derajat yang diletakkan di depan cermin, saya mengatur sudut datang I pada setiap beberapa posisi, yaitu 90 derajat, 30 derajat, dan 60 derajat. Laser menghasilkan berkas cahaya yang harus lurus dan tipis, sehingga jalur sinar sebelum dan sesudah menyentuh cermin tampak jelas. Dari ketiga percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa sudut datang I selalu sama dengan sudut pantul R sesuai dengan hukum pemantulan cahaya. Percobaan kedua, meletakkan sebuah benda. Dalam hal ini saya menggunakan lilin kecil di depan cermin datar dan mengamati bayangannya selama benda itu digeser-geserkan di depan cermin datar. Kemudian saya akan mencatat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Ketika saya meletakkan benda atau lilin di depan cermin datar, bayangan yang terbentuk adalah ukuran bayangan sama besar dengan bendanya. Bayangan tegak atau tidak terbalik, bayangan bersifat maya atau tidak dapat tertangkap pada layar. Saat saya geser lilinnya, bayangan pun ikut tergeser mengikuti benda aslinya. Dengan ketika saya dekatkan, bayangan juga ikut mendekat. Ketika saya jauhkan, bayangan juga ikut menjauh. Lalu ketika saya ukur menggunakan penggaris, jarak bayangan dari cermin sama dengan jarak benda dari cermin. Di sini jaraknya yaitu 10 cm. Selain itu bayangan mengalami lateral terbalik. Artinya sisi kanan dan kiri bayangan tertukar dengan benda aslinya. Dari pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa sifat bayangan pada cermin datar adalah maya, tegak, sama besar, dan lateral terbalik atau sisi kiri dan kanan bayangan. Apa itu pemantulan pada cermin cembung? Pemantulan pada cermin cembung adalah peristiwa ketika cahaya mengenai permukaan cermin yang melengkung keluar cembung dan dipantulkan kembali sehingga berkas bahaya menyebar.
Ketika saya dekatkan cermin cembung ke lilin, cahaya tersebut akan dipantulkan dan sinar pantul akan menyebar. Bayangan pun selalu berada di belakang cermin. Dapat dilihat pada layar putih cahaya tampak menyebar. Lalu ketika saya jauhkan cermin cembung, cahayanya menyebar semakin luas. Pemantulan pada cermin cekung. Apa itu pemantulan pada cermin cekung? Pemantulan pada cermin cekung adalah peristiwa ketika cahaya mengenai permukaan cermin yang melengkung ke dalam cekung dan dipantulkan kembali sehingga berkas cahaya mengumpul. Ketika saya dekatkan cermin cekung ini di depan lilin, dapat terlihat bahwa cahayanya terkumpul dan terfokus pada satu titik. Hal ini dikarenakan cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Dan kemudian, saat cermin cekung ada di tengah-tengah, bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Dapat disimpulkan bahwa sifat bayangan pada cermin cekung dapat berbeda-beda, namun secara umum dapat bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Jika benda berada di antara cermin dan titik fokus, dapat bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Jika benda berada di antara fokus dan pusat kelengkungan, dapat bersifat nyata, terbalik, dan untuk pengukuran pertama, antara jarak bayangan dengan lilin adalah 10 cm, sedangkan jarak lilin dan cermin adalah 5 cm. Pada pengukuran kedua, saya telah mengubah jarak lilinnya. Jarak bayangan dengan lilin adalah 12 cm dan jarak lilin dengan cermin adalah 6 cm. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan menjauhkan cermin sampai bayangan tidak terlihat atau tidak nampak pada layar. Saya akan ukur berapa sentimeter jika jarak tidak terlihat adanya bayangan. Kesimpulannya adalah posisi bayangan yang terbentuk bergantung pada jarak benda dan cermin. Ketika jarak benda semakin dekat dengan cermin, bayangan yang terbentuk tampak semakin jelas dan berada lebih dekat pada layar. Namun ketika jarak benda dijauhkan dari cermin, bayangan menjadi semakin redup dan akhirnya tidak nampak pada